Dia tahu kan bahwa gas air mata itu punya dampak seperti apa. Kalau sampai dijawab keterangan seperti ini bahwa si petugasnya nggak ngerti, ya berarti lebih kacau lagi, Mas. Saya mohon maaf nih, Mas Novel. Ternyata menjelang atau setengah babak kedua lah mungkin ya, itu pintu keluar tuh sebetulnya sudah mulai dibuka. Tapi kemudian ketika kerusuhan justru malah tertutup dan terkunci. Ya itu kan siapa yang melakukan? Yang begini-beginian dia bukan hanya menghukum dirinya mengundurkan diri. Orang seperti itu biasanya di negara-negara seperti Jepang dia harakiri mestinya. Iya. Kalau di sini harap maklum, bukan harakiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan anti korupsi. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Luar biasa, pada saat ini ada dua teman yang hadir. Dua-duanya sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Sobat Haris Ashar. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Semenjak dekat sama Mas BW jadi tambah sehat. Ya. Tapi yang penting bukan hanya sehat ya. Seperti diskusi tadi, waras juga waras. Waras, harus dijaga. Dan yang kedua adalah Mas Novel. Mas Novel gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Perkembangan ini bagaimana? Mata? Alhamdulillah mata semakin membaik. Semoga beberapa waktu ke depan semakin baik lagi. Oke. Tema kita hari ini soal Kanjuruhan lagi. Karena baru saja 1 hari yang lalu, atau tepatnya 1-2 hari yang lalu ini, hasil lab mengenai gas air mata itu keluar. Dan diduga gas air mata itu jadi faktor pemicu kematian penonton. Iya. Tapi sebenarnya bukan sekedar gas air mata. Ada banyak hal yang menarik untuk dikulik lagi. Nah, teman-teman, ini ada kedua kolega ini punya informasi yang menurut saya agak khas karena Mas Haris ternyata juga anggota tim investigasi yang dibentuk oleh kalangan advokat. Iya, dan juga beberapa teman organisasi. Nah, dan beberapa teman civil society. Sementara Mas Novel juga beberapa koleganya, kolega dekatnya bahkan tergabung juga ya Mas ya. IM57. IM57 itu tergabung di dalam proses sehingga kemudian ada diskusi-diskusi yang lebih intensif. Bagian pertama ini kita akan nyoba mengulik sebenarnya ini tragedi disengaja apa nggak disengaja. Kalau mau pakai istilahnya ada sabotase nggak sih di situ? Iya. Nah, ini yang mesti diiniin. Bisa nggak kita menduga sebenarnya ada sesuatu ini yang belum dibuka secara terang benderang. Iya. Nah, itu yang menarik untuk ini. Makanya saya mesti tanya Mas Haris, hasil investigasi yang kira-kira bisa menduga ke arah situ gimana tuh? Kalau saya sih dari sejumlah komunikasi dengan saksi, dengan keluarga, kami dapat banyak petunjuk untuk sampai pada kesimpulan bahwa ini sebetulnya bukan insiden yang nggak sengaja, bukan kecelakaan. Ini bisa dibilang perencanaan. Perencanaan itu misalnya begini, pasukan yang dibawa, Mas, senjata yang dibawa, lalu model intervensi pasukan dan penggunaan senjata di lapangan, itu bukan sesuatu yang karena kenakalan atau kelalaian dari individu-individu petugas. Gitu. Contoh yang paling gampangnya misalnya begini, yang semua orang bisa lihat. Ketika polisi sudah di lapangan, kita tidak bisa melihat dalam visual video dan foto-foto ada komandan-komandan yang mendemarkasi, yang memisahkan. Itu nggak kelihatan. Jadi memang dalam skema gambaran yang beberapa belas menit itu intensif sekali pemukulan dalam arti kata serangan kepada si penonton yang ada di lapangan maupun yang ada di tribun dengan menggunakan alat-alat yang kemudian kita tahu itu tidak layak dipakai di situasi di tengah lapangan seperti itu
Dan apalagi gas air matanya juga sudah kadaluarsa. Nah, kontrol dari komandannya juga tidak ada. Ini peristiwa kan cuma singkat ya, cuma hanya beberapa belas menit, tapi dampaknya luas. Nah, itu aja skenario kecil untuk melihat bahwa ini sesuatu yang memang sudah terencana. Yang kedua, ini kan bukan pasukan yang masuk ke hutan, yang kita nggak tahu itu di tengah situ rawa, danau, ada harimau beruang apa-apa, nggak ada. Situations gitu ya, nggak ya? Ini itu sudah teridentifikasi. Yes. Jadi ada pembahasan persiapan pengamanan, termasuk info-info tentang apakah pendukung Persebaya bakal datang. Ternyata tidak ada. Lalu misalnya ada dokumen rapat antara LIB, klub sebagai penyelenggara pertandingan dengan pihak kepolisian, yang kemudian keluar surat dari Kapolres Malang meminta persetujuan dan penggunaan sejumlah pasukan dan alat kepada Kapolda. Nah, dari situ itu kan kelihatan betul bahwa ini sudah teridentifikasi situasinya seperti apa, lokasinya seperti apa, oleh karenanya butuhnya seperti apa. Nah, jadi kalau kemudian terjadi penembakan, pemukulan, dan juga ada kesadaran tentang kalau mereka dipukul, dikasih gas air mata, itu kondisi stadionnya nggak mumpuni, Mas, untuk skenario kabur. Saya ngobrol sama temen yang ngerti soal mitigasi bencana. Dan ada juga mantan-mantan pejabat atau ahli penanganan bencana gitu ya. Nggak didapat juga terverifikasi temuan kita bahwa stadion itu tidak memiliki kapasitas dalam arti yang seluas-luasnya untuk memobilisasi orang jika terjadi. Nggak usah ada pembantaian seperti kemarin. Kalau ada gempa aja, nggak ada itu petunjuk soal kaburnya lewat sini, titik kumpulnya ada di mana, cara keluarnya bagaimana, itu nggak ada fasilitas itu. Dan itu disadari betul. Karena waktu rapat itu kan sudah dikasih tahu, nih stadion berapa, kapasitasnya, nanti mobilisasi lewat mana, dan lain-lain. Saya mau berhenti di situ dulu, Mas Aris. Jadi pertama nih kan, sudah diidentifikasi sejauh mana potensi gangguan keamanan itu terjadi. Betul. Terus udah gitu, setelah sudah diidentifikasi, juga kelengkapan-kelengkapan yang dipakai seharusnya sesuai dengan potensi tantangan yang akan muncul gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat itu justru kok yang dilakukan di luar apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Betul. Itu bagian pertama. Terus kedua, memang kondisi di lapangan itu memang belum mempunyai satu sistem yang memungkinkan orang bisa keluar dari situasi itu. Nah, ada yang menarik di situ. Ada 3 hal yang menarik. Pertama, kekuatan yang begitu besar yang ada di situ dibandingkan jumlah penonton itu, apakah itu udah sebanding? Temuannya seperti apa sih? Satu. Terus kedua, itu ada jumlah penonton yang melebihi kapasitas. Nah, dengan pelibatan kapasitas ini, apakah memang tidak bisa dikontrol jumlah penonton yang datang, atau itu kesengajaan karena kelebihan dana itu mau dipakai untuk mengcover biaya dari penggunaan. Yang kesannya ada kerjaan gitu ya, menciptakan pekerjaan dan duitnya buat dipakai di situ. Terus yang ketiga juga itu nanti nih, sebenarnya harus akan dikaitkan ini. Apakah sengaja ingin dibuat sistem keamanan atau sebenarnya untuk kenyamanan yang menonton? Jadi keamanannya itu ditinggalkan gitu. Itu juga nanti bisa sharing sama Mas Novel pertanyaan itu. Cuman saya mulai pertanyaan pertama tuh sama Mas Aris, karena investigasi itu dilakukan. Kalau dari sisi jumlah, pertama bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari sisi situasinya, seharusnya tidak dengan model pengamanan seperti yang kemarin. Karena sudah diketahui nih kemudian bahwa tidak ada pendukung Persebaya. Jadi potensial konfliknya mestinya tidak ada. Maka kemudian tidak perlu memobilisasi pasukan untuk yang sifatnya melerai. Karena nggak ada yang mau dilerai kan? Nggak ada. Yang kedua, mengadopsi kebiasaan pertandingan. Bahwa kalau misalnya Arema bertanding di Malang, kalau kalah itu ada kultur, ada budaya, penonton itu beberapa orang itu pasti mendatangi para pemain. Nggak apa-apa,
kami tetap dukung. Karena ini identitasnya orang Malang. Oke. Gitu. Lalu kemudian ada cara membubarkan penonton. Menurunkan kapasitas penerang lampu stadion. Diturunkan bertahap, ditambah bersamaan dengan pemberitahuan. Supaya cooling down. Ayo membubarkan diri dan lain-lain. Plus, klub itu punya steward, pasukan pelayan para supporter yang mengarahkan sana dan sini. Biasanya pakai rompi warna kuning, hijau atau pink kayak gitu-gitu misalnya. Nah, itu kan seharusnya sudah diadopsi dalam rapat awal tadi itu. Tapi kemudian yang menarik adalah kok kemudian keluarnya dari awal, dari beberapa hari sebelumnya, mobilisasi penggunaan kekuasaan yang kesannya ini akan ada benturan keras. Jadi dari situ kemudian seolah-olah dikesankan ini memang akan dibuat benturan keras, ya? Walaupun potensi itu. Iya, jadi bacaan situasinya dengan apa yang dimobilisasi nggak ketemu. Dan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak dijalankan. Misalnya? Ya, tadi itu yang soal steward lalu mengurai lewat suara, ayo pulang, bubarkan diri. Jadi SOP pengendalian massa itu tidak dilakukan. Betul. Jadi pertanyaannya itu sengaja tidak dilakukan atau abai untuk dilakukan, itu kan pertanyaannya sebenarnya. Kalau dari sisi waktunya hanya beberapa belas menit, itu nggak mungkin. Karena begini, kalau kita ngikuti perkap kepolisi peraturan Kapolri tahun 2009 soal penanganan tindakan anarkistis, kalau mau diterapkan, Mas, itu butuh waktu paling tidak sejam barangkali. Ya kan, datang menyampaikan, dipukul mundur, datang lagi menyampaikan dengan kekuatan berlebih. Ada proses. Ada proses. Nah ini kan cuma beberapa belas menit, langsung dihantam gitu. Kalau lihat SOP-nya, dia tidak mengikuti standar itu. Nah, mungkin Mas Novel nih yang bisa. Iya, memang begini Mbak Bibi. Yang pertama kita perlu tahu bahwa ini kan bukan event yang insidental ya, tapi event yang reguler. Main bola kan event reguler, artinya terjadwal dan sering begitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya SOP itu mestinya sudah dipahami. Jadi ketika melihat situasi seperti itu, ya memang aneh juga. Kenapa kok situasi yang sudah terjadwal, resikonya masih lebih rendah karena tidak ada lawan supporter gitu kan, supporternya hanya satu pihak, kok sampai ada kejadian seperti itu. Terus memang kalau saya melihatnya begini, terkait dengan penggunaan kekuatan, mestinya kekuatan itu kan dipisah antara penjagaan di luar lapangan dan di dalam lapangan. Dan tentu peralatan yang dibawa pun berbeda. Yang terjadi dan ditemukan ketika ada kasus itu, saya kalau melihat malah justru yang saya duga orang-orang yang masuk itu justru orang-orang yang melakukan tembakan di dalam lapangan itu adalah orang yang harusnya jaga di luar. Pertanyaannya siapa yang nyuruh masuk? Terus yang kedua CCTV-nya seperti apa? Itu kan nanti perlu dilihat tuh. Ketika CCTV-nya bisa dimaksimalkan untuk membuktikan, pasti akan mulai terlihat kapan masuknya, siapa yang nyuruh, dan proses masuknya seperti apa. Setelah apa yang dilakukan oleh dia. Ya. Kalau masuknya apa yang dilakukan di dalam lapangan sudah ada tuh. Kamera-kameranya cukup lengkap rasanya. Tapi ketika proses dari luar ke dalam, ini kan pertanyaannya siapa yang nyuruh, terus bagaimana proses itu masuk. Oke. Soal yang ini, jumlah penonton? Jumlah penonton kapasitas 38.000. Oke. Tiket yang dijual itu 42.000 sekian. Oke. Hampir mendekati 43.000. Pertanyaannya, kelebihan tiket itu untuk siapa? Untuk apa dan siapa? Iya. Dan polisi kan sampai sejauh ini menggunakan pasal 359, 360 yang menurut saya itu hanya pada level lapangan. Situasi ini nggak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan orang di lapangan yang mungkin kaget terus dia meletuskan karena ada sesuatu yang dia bawa meletus gitu, nggak bisa. Jadi ini harusnya pakai 338 atau 340. Nah, termasuk soal, saya mau bilang itu karena kaitannya dengan soal uang. Ini mestinya kan PPATK juga kontributif ke situ, memeriksa aliran uang itu. Dan ini yang belum
Dan Belum uangnya kita ini lihat, Mas, ya? kan uangnya gini Mas, uang ini kan bukan kayak beli kacang atau cendol. Kita jual kacang, dapat untung, modal masukin, untungnya kita pakai jajan, kan bukan. Kan ada modal awal dari panitia yang dipakai untuk membiayai. Misalnya waktu nyetak gelang tiket. Nah, itu ada barcode-nya, Mas. Iya. Kita coba barcode-nya. Nggak nyambung kemana-mana. Artinya ada cost yang dibebankan kepada penonton yang harusnya itu dipakai untuk berbagai hal, salah satunya mendokumentasikan tiket, ternyata itu nggak dipakai. Jadi ada dugaan saya ya, dalam standar pemberlakuan retribusi pada acara yang melibatkan orang banyak, itu kan ada standar-standarnya itu. Iya. Nah, itu aja masih dikentit. Gelap. Nah, mestinya PPATK juga memeriksa dari panitia yang itu siklop, itu aliran uang kemana saja sebelum pertandingan. Kita mesti, jangan di situ dulu nih Mas Aris. Ini tadi setelah uang, itu kan ada lagi tuh isu tuh, bahwa standar-standar keamanan tadi tidak dijalankan. Terus ada lagi nggak temuan lain tuh? Misalnya tadi CCTV, jalan keluar. Mas Novel katanya dapat informasi dari IM, awalnya terbuka pintu terus tertutup, terus dari CCTV-nya di mana gitu kan? Itu apa informasinya, Mas? Di antaranya yang saya pernah dengar, mungkin nanti Mas Haris bisa nambahkan, karena kawan-kawan dari IM57 yang cerita, yang ikut melihat ke sana. Jadi ternyata menjelang atau setengah babak kedua lah mungkin ya, itu pintu keluar tuh sebetulnya sudah mulai dibuka. Mungkin kan karena biasanya begitu ya. Tapi kemudian ketika kerusuhan justru malah tertutup dan terkunci. Nah itu kan siapa yang melakukan? Mestinya dengan CCTV itu bisa dijawab. Tapi ternyata ada lagi yang informasi yang menyampaikan bahwa katanya CCTV itu untuk yang menyorot di pintu-pintu keluar, katanya isinya nggak ada. Isinya nggak ada. Ini kenapa? Apakah memang sejak awal CCTV itu dipasang untuk nggak dinyalakan? Atau memang kemudian setelah kejadian diambil isinya, kan itu pertanyaannya. Dan sampai sekarang itu belum terjawab. Itu belum terjawab. Dan itu hal yang menarik yang mesti dilihat. Dan kembali lagi kepada standar keamanan tadi. Ketika contohnya kita bicara terkait dengan isu lain lah, contohnya terkait dengan penyimpanan data lah, gitu. Penyimpanan data itu dilakukan untuk data publik, contohnya. Itu orang yang menyimpan data punya kewajiban menyediakan pengamanan yang memadai. Ini tempat menampung orang. Artinya harusnya dia harus menyiapkan layanan yang memadai untuk keamanan, keselamatan, dan lain-lain. Kalau data saja seperti itu rigidnya, apalagi orang, manusia. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi dari pembicaraan tadi sebenarnya bagian pertama ini sinyalemen bahwa dugaan terjadinya sabotase dalam tanda petik terhadap proses keselamatan dan keamanan itu cukup tinggi. Indikasinya cukup jelas. Apalagi kalau melihat hasil tadi, hasil lab dari ternyata gas air mata itu diduga sebagai bagian dari penyebab. Dan indikasinya tuh ke arah mana waktu temuan di lapangan itu sebelum ada hasil lab? Indikasinya kita lihat dari korban, terus beberapa korban yang tidak meninggal itu punya dampak fisik cukup parah dan kesian lah, Mas. Misalnya apa? Susah nafas. Waktu kita ketemu sampai hari kelima itu pasca peristiwa masih berasa. Lalu beberapa tim dari tim lawyer maupun yang tim investigasi ketemu juga dengan beberapa orang yang matanya masih lebam merah. Lalu sebenarnya agak parah juga soal psikisnya. Iya, memang ada sekitar 70-an lebih, 100 yang kena perlu trauma healing psikologis ya. Dan masyarakat dan keluarga korban juga sedihnya. Kalau menurut saya sih ini situasinya cukup berat ya di Malang waktu itu dan sampai sekarang dugaan saya. Nah, balik ke soal gas air mata, dampak fisiknya berasa betul. Nah, di beberapa kasus kematian
itu mempercepat atau mengakibatkan kematian juga si gas air mata. Waktu itu kita belum tahu beracun apa tidak. Misalnya kita dapat cerita, ada beberapa orang itu meninggal di luar stadion. Oh, setelah di luar stadion. Jadi artinya mereka ada satu cerita anak remaja yang ketika ditemukan meninggal keesokan paginya di tengah sawah. Artinya Mas, dalam kondisi kena racun, dia mencari bantuan. Jadi sampai nyasar ke sawah dan meninggal di sana. Dan itu kemungkinan bukan karena terinjak-injak ya, kemungkinannya sih. Nah, itu mungkin juga bukan karena terinjak-injak, tapi juga ada banyak kasus yang karena kondisi, jadi bukan sekedar panik. Jadi kapasitas orang-orang tersebut ketika ingin keluar juga nggak optimal. Kan banyak yang diomongin sampai hari ini, gas air mata mau menciptakan kepanikan yang itu membuat orang desak-desakan di pintu. Padahal ada situasi begini, gas air mata melemahkan kondisi banyak penonton, yang itu mengakibatkan mereka juga tidak optimal bisa keluar dari situasi itu. Jadi bukan karena desak-desakan dan karena paniknya, tapi udah lemes dan udah kacau balau matanya. Karena itu memang beda tuh, yang desak-desakan menyebabkan orang pingsan dan orang yang kemampuannya menjadi rendah karena telah menghirup itu. Apalagi kalau diduga gas air mata itu kadaluarsa. Sehingga menyebabkan kandungan-kandungannya itu mungkin mempunyai efek yang jauh lebih berat, lebih destruktif. Gitu. Nah, dan sebetulnya juga di beberapa rumah sakit ketika kan sebagian ini berhasil keluar dari tribun. Sebagian lagi meninggal ketika keluar, sebagian lagi berhasil dapat pertolongan, sebagian lagi ada yang ditolong secara lebih nggak sekedar oleh temannya dan ambulan, tapi juga dibawa ke rumah sakit. Yang dibawa ke rumah sakit itu pun sebetulnya banyak di rumah sakit banyak menyimpan rekam medik sebetulnya, yang belum banyak terekspos hari ini. Oke, di rekam-rekam medik yang ada di rekam medik itu. Karena simptomnya kan kelihatan. Simptom cepatnya itu kelihatan. Nah, sampai hari ini baru ada satu orang, Pak Devi Toto itu, Devi Ato, yang 2 orang anaknya meninggal itu yang mau otopsi. Tapi sebetulnya ada banyak jejak lagi untuk melihat pertanyaan Mas Billy tadi itu soal gas air mata tadi itu. Dan yang juga jadi catatan tuh Mas Novel, kok bisa ya gas air mata yang kadaluarsa itu digunakan? Dan itu karena kelalaian atau kesengajaan menggunakan karena efeknya itu jauh lebih dahsyat. Gitu. Kalau melihat itu mestinya memang alat-alat dan senjata dan peluru gas air mata dan lain mestinya kan disimpan di gudang dan itu ada pengelolaannya. Harusnya tahu ya. Tapi bagaimana bisa sampai diberikan yang itu saya nggak paham. Itunya perlu dalami dengan lebih jelas. Yang menarik adalah ketika membiarkan petugas yang bertugas di luar untuk masuk ke dalam dan akhirnya petugas itu baik disuruh atau kemauannya sendiri menembak, itu kan sudah menjadi masalah sebenarnya. Karena orang yang tidak pada tempatnya masuk di tugas itu dan kemudian melakukan, mungkin kaget dari Mas Aris tadi nembak, tapi kan orang yang menyuruh juga nggak boleh dibiarkan saja gitu. Ini yang menjadi menarik untuk dilihat. Jadi itu hal penting. Tapi saya ingin tambahkan satu lagi yang terkait dengan tadi rekam medik tadi. Memang rekam medik kan data yang rahasia terbatas. Tentunya ketika ada fakta-fakta lain, ini mestinya peran dari aparatur ya, dari orang yang mendapatkan kewenangan untuk bisa mengakses itu, untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan hal begini nggak sampai terjadi lagi, sekaligus untuk meletakkan tanggung jawab dengan benar kepada siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas masalah itu. Terhadap informasi justru gas air mata ditembakkan pada tribun yang tidak bermasalah, itu gimana temuannya? Jadi ini mengkacau banget. Orang-orang turun kan, gila ya. Tapi disalah kaprah oleh polisi. Polisi salah kaprah melihat orang-orang yang turun, dikit masih jumlahnya. Malah dipukul. Nah, orang-orang itu turun kemudian untuk membela teman-temannya yang dipukulin sama polisi.
Nah, begitu sudah rame, singkatnya, lalu ditembak nih, pakai gas air mata, suruh bubar. Tetapi beberapa gas air mata itu bukan untuk membubarkan mereka yang di lapangan, langsung ke orang-orang yang ada di tribun itu. Yang tidak bermasalah dengan kepanikan di bawah itu. Nggak bermasalah. Mereka cuma ada beberapa yang, oh jangan gitu dong, dalam pakai bahasa Jawa tuh artinya cuman, oh teman kita dipukul, jangan begitu dong, polisi, kira-kira begitu. Dan beberapa tribun itu, Mas, itu tribunnya anak-anak, remaja, ibu-ibu, keluarga. Sekarang pertanyaannya tuh ditembakkan ke sana karena mereka nggak tahu atau ingin bikin kepanikan yang lain yang itu kan sebenarnya salah satu induksi konstruksi kita ya untuk mengatakan bahwa ini bukan penanganan, ini memang mau menciptakan kekacauan. Gitu. Masa ada polisi, petugas yang memang bagian penanganan huru-hara lah taruh begitu, megang senjata apa namanya ini gas air mata, nembaknya ke penonton. Padahal dia perlu tahapan-tahapan tertentu seperti yang tadi kita. Regulasinya bilang tahapan. Terus senjatanya juga dia tahu harus kemana, karena ada rasio jarak kan. Dia tahu kan bahwa gas air mata itu punya dampak seperti apa. Kalau sampai dijawab keterangan seperti ini bahwa si petugasnya nggak ngerti, ya berarti lebih kacau lagi, Mas. Saya mohon maaf nih, Mas Novel. Megang senjata, yang kemudian dia tidak tahu dia nggak ngerti bagaimana menggunakan senjata secara baik. Betul. Ada lagi kemungkinan lain, polisi-polisi itu dimobilisasi dari pagi atau siang hari. Ya, ada keletihan, fatigue yang membosankan. Dan sebenarnya dalam situasi kayak gini tidak fair kalau cuma petugasnya yang kena ya, sudah pimpinan di puncaknya gitu, di setingkat apa poldanya atau itu dia tidak ditarik untuk bertanggung jawab ya Mas. Gimana tuh Mas? Kalau saya nggak pada posisi menjawab itu, Pak. Oke. Tapi Mas Haris ya. Tapi yang menarik, saya juga menarik terkait dengan ini penyelenggaraan yang jam 9 malam itu yang kita akan bahas nanti dibahas itu. Ya, bahas. Ya. Tapi kalau saya memang setuju untuk jawab Mas BW tadi ya. Menurut saya memang ini pertanggungjawabannya harus di level yang lebih strategis, yang merencanakan, yang mengizinkan, yang memobilisasi. Nggak bisa pasukan polisi-polisi di lapangan itu. Ya, yang namanya atasan itu adalah yang memobilisasi, yang mengamankan, dan yang mempunyai fungsi dan tugas untuk pengamanan itu. Kalau dalam teori kejahatan terhadap atau teori pelanggaran HAM-nya itu, bahkan yang mengetahui tapi tidak mencegah, masih itu dianggap dia bagian dari orang yang harus bertanggung jawab karena dikualifikasi dia bagian dari keterlibatan itu. Dianggap mengamini lah. Ya, mengamini. Nah, ada satu isu lain nih, Mas, yang juga menarik nih. Soal pertanggungjawaban. Nah, ini mulai masuk di situ. Ini jagonya sebetulnya. Kayaknya yang jawab di sana. Nah, ini kan ini tidak fair, semuanya tuh diarahkan pada tanggung jawab petugas keamanan. Iya. Kita tahu tadi dari diskusi tadi, ini dibikin jamnya malam, itu bukan karena mengulur-ulur waktu. Karena memang dengan jam malam itu ada kepentingan. Ada pasar. Ada pasar di situ. Bukan karena pemainnya terlambat datang. Ada soal di situ. Terus ada liga. Liga yang mendesain proses itu, yang memberikan rekomendasi, yang sudah berkomunikasi dengan aparat keamanan dan panitia. Panitia. Terus sudah gitu juga ada lembaga penyiarnya. Yang kita pernah dengar tuh Mas Haris kan ada kompetisi tuh yang stasiun TV-nya kompetitor dengan stasiun TV lain juga. Nah, jadi kan di situ tuh semuanya ada sesuatu di situ tuh yang mau ditarik pertanggungjawabannya ya. Terus ada yang paling akhir ya tentu pertanggungjawaban dari ketua sepak bola Indonesia ini kan, itu juga harus dilihat. Nah, sekarang kita masuk di pertanggungjawaban itu. Kalau melihat tadi dari ini saya ada di liga, ada di stasiun TV, terus ada di klub, terus ada di satu lagi di puncak organisasi ini. Ini kan ada beberapa teori mengenai itu. Saya akan nyambung, cuman kan narasumber, sobat. Kita diskusi. Peristiwa itu sebetulnya kan produk dari satu join kompetensi ya. Ada PSSI yang sebetulnya punya fungsi untuk memastikan
kompetisi berjalan, Liga berjalan, di mana Arema dan Persebaya ikut di sana. Lalu memastikan penyelenggaraan pertandingan yang mana pada waktu itu 1 Oktober adalah si Arema menjadi panitia dan hostnya, tuan rumahnya. Maka ada Arema di sana. Karena kompetisi ini juga ada pengelolanya namanya Liga Indonesia Baru (LIB) yang sebetulnya memastikan di eksekutifnya lah ya, operasional dalam liga itu, penyelenggaraan dan mengambil keuntungan juga, Mas. Dan dia dikasih kewenangan juga di situ. Jadi ada patungan peran dan fungsi untuk memastikan adanya pertandingan pada 1 Oktober itu. Nah, kemudian ada peristiwa tadi tuh yang kita menganggap bahwa, bukan menganggap, kita menduga ada peristiwa yang terjadi disengaja itu. Kan ujungnya mengakibatkan korban jiwa, kerugian, hilangnya masa depan, dan macam-macam. Nah, ini kalau dibebankan kepada pelaku-pelaku yang megang senjata kan nggak cocok. Dan tidak fair, tidak fair. Bahwa orang-orang itu harus dukung, iya. Tetapi yang mengakibatkan semua, bahkan bukan hanya meninggal, tapi pelakunya ada di lapangan, itu juga harus dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kalau kita kan orang hukum biasa mengenalnya sebagai pertanggungjawaban korporasi. Korporasi itu nggak hanya perusahaan, tapi organisasi juga masuk dalam definisi itu. Nah, mereka-mereka ini yang punya kewenangan, yang menciptakan agenda, yang harusnya mengontrol kesiapan sedetail mungkin, ini mereka yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk pihak-pihak ketiga yang mengambil keuntungan. Seperti misalnya institusi bisnis yang melakukan penyiaran acara. Penyelenggara atau sponsor-sponsor lain yang mengambil keuntungan dari peristiwa itu, kita harus periksa itu semua. Ini kan ada beberapa isu di sini, Mas. Isu pertama adalah sejauh mana dia memberi kontribusi terhadap terjadinya tragedi itu. Iya. Terus bukan hanya dia memberi kontribusi, tapi sejauh mana kontribusi itu menyebabkan dia mendapatkan keuntungan di situ. Iya. Nah, itu kan yang bisa dipersoalkan. Itu bagian pertama yang mesti dilihat. Bagian yang kedua sebenarnya setting penyelenggaraan seperti itu dilakukan apakah sudah sungguh-sungguh memperhatikan soal security dan potensi dampak yang ada. Kalau itu dilakukan ingin mendapatkan kenyamanan supaya dia dapat keuntungan yang lebih besar, ini kan sebenarnya dia sedang mempertaruhkan akuntabilitas proses penyelenggaraan itu. Nah, terus yang ketiga, permintaan maaf pun kayaknya belum sepenuhnya kita dengar dari mereka. Pertanggungjawaban perdata itu harusnya juga bisa ditarik loh. Bukan hanya soal pidananya, karena sekarang ini pembicaraannya lebih kepada pidananya. Pertanggungjawaban perdata terhadap para korban itu. Iya, betul. Itu gimana tuh, Mas Aris? Itu dia, karena juga dari sisi politik hukumnya, kalau nunggu proses pidana, kan bahasa gampangnya di orang-orang gregetan juga ngeliat polisi, karena hanya pelaku lapangan. Tapi sebenarnya dampak luas tadi itu ada keuntungan yang didapat, tetapi juga kerugian pada pihak lain, itu yang harus dikontraskan untuk ditarik ulang pertanggungjawaban. Nah, dalam pertanggungjawaban korporasi itu kan juga begini, Mas. Kadang-kadang kan bentuk pertanggungjawabannya adalah di masing-masing organisasi atau korporasi itu, mereka harus melakukan upaya. Nah, ini lucu nih, Mas. Saya mau nyambung Mas BW tadi. Minta maaf udah, tapi kayaknya cuma mundur enggak, melakukan upaya lain enggak. Beberapa hari setelah peristiwa, Ketua PSSI menghukum Arema. Menghukum Arema dengan alasan? Karena peristiwa Kanjuruhan itu. Jadi tidak boleh menyelenggarakan pertandingan dalam radius berapa kilometer. Pertanyaan saya, emang salahnya klub apa? Kok yang dihukum Aremanya? Kan yang dihukum klub itu biasanya pendukung dan pendukung berantem. Dia nggak bisa ngontrol pendukungnya. Nah, nggak ada tuh perencanaan dan ngontrol si pendukung. Itu dihukum. Padahal yang pembuat keonaran adalah? Ya, yang membuat keonaran kan misalnya dari sisi soal cara mengamankan, praktek di lapangan. Di luar supporternya. Itu bukan supporter. Jadi menurut saya
Aremania hari ini itu dikorbankan berkali-kali. Dihukum berkali-kali, dikorbankan. Kemudian dihukum lagi. Tanggal 1 ada peristiwa. Habis itu kemudian nggak boleh menyelenggarakan pertandingan. Kemudian proses hukum adu balap dengan kura-kura, lambat maksud saya. Jadi ada situasi itu. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa organize aktornya itu enak betul hari ini. Sekedar minta maaf, nggak diapa-apain. Lalu yang saya khawatir lagi, Malang itu dijadikan catwalk kegiatan sedekah. Ada pejabat warna ini, pejabat warna itu datang kasih bantuan, menjanjikan masuk ke lembaganya, ke institusinya. Menurut saya kan itu model-model yang nggak memahami isi pikiran, apa nggak ada sense of. Bisa nggak kita sebut kejahatan sosial? Ya itu bisa dibilang kejahatan sosial, ketidakmaluan, ketidakmaluan para pejabat ya. Asumsimu mereka punya rasa malu jadi tidak malu. Iya, berarti mereka nggak punya ya. Ada yang naik pesawat salah. Udah tahu belum ada pesawat naik pesawat? Belum tahu gimana. Jadi mau berempati naik pesawatnya bukan ke Malang, malah ke Korea. Naik pesawatnya salah, Mas. Saya berprasangka baik aja, Mas. Jadi dia mau berbela-sungkawa. Gitu. Naik pesawatnya salah. Kalau terlanjur sampai, maka sana dulu. Akhirnya malah nyampainya ke Korea loh, kok bukan ke Malang. Gitu. Tapi kan empati dia kepada bergetar sampai itu, bergetar sampai Malang. Itu yang penting empati itu empati. Dalam hatinya sudah mungkin. Berarti bisa masuk dalam relung hatinya. Saya mau lanjutin tadi Mas Sofyan. Dalam proses hukum itu pertanggungjawaban perdata yang harusnya menjadi bagian dari yang dikenakan kepada organisasi atau korporasi itu mestinya kan bisa dikombinasi dengan proses pidananya kan? Iya, memang begini Pak. Kalau pandangan saya memang kita kan paham adanya pasal 98 di KUHP yang bisa menggabungkan kerugian perdata dalam perkara pidana, menggabungkan perkaranya. Tapi ketika prosesnya itu hanya dilakukan kepada aktor petugas di lapangan, artinya apakah kita meminta mereka yang mengganti? Itu rasanya nggak pas. Maka pertanggungjawaban korporasi tadi apabila itu memungkinkan, itu bisa menjadi jalan untuk upaya mempercepat proses perdata dengan menggabungkan perkaranya. Ya. Tapi selebih dari itu tentunya proses itu akan berjalan sendiri dan prosesnya pasti akan lama. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga kan bisa terjadi, bukan pelaku-pelaku itu. Betul. Karena ketika dia melakukan sesuatu tanpa menghitung potensi fraud atau potensi pelanggaran yang terjadi dan itu akhirnya terjadi, maka dia kan bisa ditarik masuk. Nah, dia ini yang kemudian juga ditarik masuk, kena pasal 98 itu sebenarnya. Nah, itu sebabnya kan salah satu tuntutan yang kita harus apresiasi dari ini Aremania ini, harusnya orang yang paling bertanggung jawab dari sisi korporasi itu juga ditarik masuk sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana. Setidak-tidaknya kalau itu bukan pelaku, penyerta atau orang yang memberi sarana 5556 itu masuknya di situ. Dari situ baru kemudian 98 KUHP bisa masuk. Dia harus dimintain pertanggungjawabannya itu. Jadi, nah sekarang ini kayak diputus seolah-olah ini kasus pidana aja. Tapi kita ngomong nalar nih Mas ya. Ini kan pertandingan tadi Mas Novel udah bilang tiap minggu ada, bahkan kadang-kadang di tengah minggu juga ada. Ini bukan pertandingan olahraga yang baru ditemukan minggu lalu dilombakan. Ini udah populer sport ya. Harusnya SOP-nya itu juga. Ini ngomong nalar aja, mestinya kan si korporasi-korporasi itu kan juga punya kerigitan ya. Kita tahu lah banyak perusahaan yang juga jahat dan kasar, tapi ketertiban dalam level tertentu itu dipenuhi sama mereka. Ini kan aneh ya, situasi kayak begini. Lalu mereka bilang, wah kami nggak ada relevansinya, itu tanggung jawabnya LIB, ini tanggung jawabnya si ini, lempar-lemparan. Ini kan menunjukkan mentalitas apa ya? Mentalitas subjek hukum di Indonesia yang buruk betul. Jadi, dan menurut saya alasan-alasan itu
nggak bisa jadi excuse untuk kita tetap meminta pertanggungjawaban mereka. Ini semua kan labelnya sepak bola, agendanya PSSI, penyelenggaranya LIB. Ini sebenarnya menurut saya nggak perlu kita terlalu melihat relevansinya, ada kabel langsung sama di lapangan. Tapi ini agenda mereka, ya kita minta pertanggungjawaban mereka. Sesimpel itu aja kan. Dan bicara terkait dengan korporasi, kan mestinya tidak hanya terkait dengan mungkin dugaan pidana pembunuhan atau kelalaian yang menimbulkan mati dan lain-lain. Tapi juga ada dugaan pidana-pidana lain, contohnya terkait dengan proses yang tidak cukup rapi sehingga timbul keonaran contohnya. Kan kita bisa melihat pendekatan-pendekatan itu dari sisi pidana. Artinya ini bukan sekedar ingin menghukum ya, tapi kita membawa bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan buruk dan timbul dampak, maka itu harus dilihat dari potensi pidananya sehingga menimbulkan orang takut atau tidak jera untuk tidak berbuat lagi. Itu kan menjadi penting. Ya. Salah satu tujuan dari pidana adalah menciptakan efek deterrent. Ya. Terus tapi kemudian pertanggungjawaban pidana itu bisa juga berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan. Ya. Karena dia telah mendapatkan keuntungan dari proses penyelenggaraan itu. Tapi yang lebih penting lagi, itu harusnya menjadi bagian dari mentransformasi pertanggungjawaban terhadap para korban. Dan kalau di negara-negara yang civilized-nya itu civilization-nya udah tinggi, yang begini-beginian dia bukan hanya menghukum dirinya mengundurkan diri. Orang seperti itu biasanya di negara-negara seperti Jepang dia harakiri mestinya. Iya. Kalau di sini harap maklum, bukan harakiri, harap maklum. Ya. Itu yang beda. Sama-sama hara. Depannya hara, tapi harap maklum. Harap maklum sama harakiri. Iya. Jauh banget tuh bedanya. Satu lagi nih Mas. Oke. Sama ini agak kacau juga. Stadion mau dihancurin gitu kan, mau dibangun ulang. Nah, dalam beberapa kasus-kasus ini kata orang-orang ajib nih. Silakan ajib. Pakai B nih. Mestinya kan ini momentum bagaimana ya menjadikan stadion itu sebagai tempat pembelajaran. Ya. Dijadiin museum kah? Ya. Dijadiin... Di sini pernah terjadi kebodohan gitu ya. Nah, kebodohan nih. Di sini pernah terjadi kebodohan, itu dimonumenkan, lalu dijadikan tempat untuk membangun identitas, untuk mengingat, ya kan, bukan dihancurin. Ini kayak dia mau tutup dan menghilangkan aib gitu. Betul. Kan? Ini kan kayak ngilangin barang bukti sebetulnya. Dalam hukum jadi barang bukti. Seolah-olah barang bukti itu hilang, aib juga ikut hilang gitu. Nggak bisa. Kan rekam jejak digital. Terus nanti dibangun ulang, yang resmiin siapa? Jadi ajang lagi. Paling kan dibangun nih tahun depan, proyeknya mulai, akhir tahun selesai, jadi ajang kampanye lagi. Nah ini yang kayak begini-begini nih, ruang energi kita untuk, terutama pemerintah, untuk menghargai korban dan peristiwa itu kurang sepertinya. Iya. Jadi itulah salah satu ketidakcerdasan kita yang terus berulang-ulang, sehingga kita seolah-olah meninggikan kedunguan yang harusnya kita kikis terus. Apapun situasinya, proyek infrastruktur solusinya. Gitu. Mantap. Iya. Kalau kita terusin udah seru nih. Iya. Kayaknya mesti berhenti. Teman-teman, pertanggungjawaban menjadi sangat penting dan isu yang sangat strategis sekali untuk terus-menerus dipersoalkan. Dan kita harus melihat bahwa hasil lab ini harusnya menjadi titik awal untuk mendorong dan mendobrak terus supaya proses ini selesai, tuntas. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dia harus bertanggung jawab, dan pertanggungjawabannya itu tidak kesannya itu hanya soal pidana saja. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sobat. Ya Habib.